Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Hasanuddin STMCS dari channel Pak Dosen Komit Komputer dan IT. Nah, pada kesempatan ini saya berbahagia sekali. Saat ini saya berada di Desa Tepas, Kecamatan Berangrea, Kabupaten Sumbawa Barat. Dan sudah hadir bersama saya Bapak Kades Tepas, ya. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Ya, Pak Hendra Kusuma ST, ya kan. Nah, Pak Kades, kita akan berbincang-bincang seputar bagaimana mengelola desa, bagaimana berinovasi dalam desa, dan bagaimana peran IT di dalam mengelola atau melaksanakan program-program di desa. Nah, yang pertama Pak Kades mungkin bisa diceritakan Desa Tepas sebagai ibu kota Kecamatan Berangrea. Gimana peran Desa Tepas ini di dalam Berangrea, Pak Kades? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan informasi Ya, tentang kita Desa Tepas. berbagi inspirasi juga. Ya, Desa Tepas ini alhamdulillah kebetulan berada di pusatnya Kecamatan Berangrea. Tetapi sebelumnya bahwa Desa Tepas ini mayoritasnya itu adalah petani sebenarnya. Mayoritasnya adalah petani, ada sebagian juga yang bekerja sebagai PNS, ada juga swasta, wira swasta juga ada. Tetapi mayoritasnya itu adalah petani. Petani. Ya. Di dalam kegiatan kita itu Desa Tepas, pemerintah Desa Tepas dalam waktu periode saya ini, kita memang ingin mengembangkan itu yang paling kita tuju itu adalah pemberdayaan, Pak. Pemberdayaan, kita kepingin istilahnya mengolah pikiran masyarakat itu untuk mengembangkan diri. Istilahnya jangan berharap dari suatu bantuan saja, tetapi gimana cara mengembangkan diri, menciptakan hasil karya sendiri. Nah, itu yang kita harapkan dengan adanya kegiatan atau program yang dari pemberdayaan. Nah, itu salah satu contoh cara kami dari pemerintah ini untuk mengembangkan Desa Tepas ini. Berarti otomatis lahan pertanian cukup banyak dan luas di Desa Tepas, ya. Lumayan. Nah, dari Desa Tepas yang sentral di Kecamatan Berangrea, Pak Kades, apa kira-kira potensi yang dimiliki oleh Desa Tepas sehingga bisa dikatakan berbeda nih dengan desa-desa lainnya? Kalau kita berbicara potensi, karena kita lihat dari lokasi atau tempatnya Desa Tepas ini, cuman hanya ada 1 atau 2 potensi. Itu pun berpotensi, tapi pengembangannya agak susah. Saya ambil contoh, di sini ada mata air. Mata air kolam namanya kalau masih bilang. Nah, disebutkan mata air kolam. Dia kalau kebersihannya pernah kita cek, kemurniannya dan kebersihannya itu paling bagus di KSB ini. Oh gitu ya? Ya, paling bagus di KSB. Mata air pegunungan. Nah, di sebelah sana, di sebelah timur Desa Tepas. Tetapi setelah kita cek debitnya sedikit dia. Debitnya. Pernah juga kita saat itu mau kita rencanakan untuk pamsimas di sini. Kita mau ambil mata air di situ, tetapi dari hasil kita pengecekan debitnya kurang. Akhirnya kita tidak jadi untuk menjadikan prioritas untuk kegiatan program atau program pamsimas itu. Karena posisinya dia debitnya terlalu sedikit. Tetapi kalau kemurniannya, kebersihannya itu paling bagus. Nah, mungkin ya pengembangan untuk kedepannya gimana caranya nanti untuk pengembangan untuk air kolam tersebut. Nah, itu. Tetapi kami karena tidak ada potensi lain di sini, hanya sekedar itu, akhirnya kami berpikir untuk mengembangkan, kita menciptakan potensi gitu. Kita menciptakan potensi, bukan tidak mengharapkan potensi yang ada. Tapi kami mengembangkan atau menciptakan potensi itu. Gitu. Nah, dengan caranya, yaitu dengan cara
pemberdayaan tersebut. Apa yang ada, misalnya kan di sini kan ada, karena kebetulan juga ini adalah salah satu yang diboomingkan oleh gubernur dan dianu sama kabupaten, akhirnya kita harapkan kelor itu kita ciptakan. Kebetulan kalau kelor di KSB ini hampir setiap desa tetap ada, di mana-mana tetap ada. Akhirnya kita menciptakan potensi itu gitu loh. Pengen menciptakan potensi itu dengan ya mungkin sedikit demi sedikit. Dengan cara apa namanya, perlahan-lahan. Siapa tahu masyarakat ini bisa memanfaatkan kelor tersebut. Nah. Itu dari sisi menanamnya saja atau sampai mengolahnya? Sampai mengolahnya juga ya? Ya, dari sebenarnya dari kabupaten, dari gubernur sampai kabupaten ini kita diharapkan Provinsi NTB ini setiap rumah menanamkan 2 batang programnya. Ya, program. Betul. Ya, ada program, ada adanya. Tetapi juga kita harapkan di sini juga seperti itu. Tetapi karena terkendala pengertian atau kemampuan masyarakat, kita memanfaatkan potensi yang ada, istilahnya kelor yang ada di mana-mana gitu. Nah, kita akhir tahun kemarin 2022 itu kita membuat program lomba menciptakan menu dari kelor itu. Entah itu berupa kue, entah itu berupa masakan dari kelor itu. Nah, akhirnya alhamdulillah ada beberapa masyarakat, memang dikhususkan untuk masyarakat desa Tepas saja, ada beberapa masyarakat ibu-ibu terutama yang ikut lomba tersebut. Nah, kebetulan juga kita ambil jurinya dari kabupaten, yang benar-benar yang pernah menjadi juri, yang benar-benar paham tentang hal tersebut gitu. Akhirnya kita undang, dapat, mereka pun antusias, jurinya pun antusias dengan hal tersebut. Nah, tentang apa namanya, pengembangan tentang menu kelor ini tersebut. Menu kelornya. Akhirnya alhamdulillah, tetapi saat itu namanya juga ibu-ibu masyarakat. Namanya juga masyarakat, ada yang mau mengembangkan, ada juga diam di tempat. Padahal kita saat itu kita sudah mencari solusi. Kalau mereka ingin mengembangkan lagi, kita gratiskan, kita bantu perizinannya supaya ternyata apa yang mereka ciptakan ini, produk yang mereka ciptakan ini bisa dipasarkan dan gitu. Berizin. Ya, ada juga yang belasan orang saat itu ikut lomba, hanya ada baru 2 atau 3 orang yang sudah kita urus izinnya. Tapi setidaknya ada yang sudah berhasil, Pak Kades. Jadi, dan ini pun juga sejalan dengan potensi tadi yang luas lahan pertaniannya besar, bisa dimanfaatkan untuk menanam, salah satunya adalah kelor tadi. Kemudian inilah yang kemudian diberdayakan di masyarakat sehingga menghasilkan produk-produk yang menjadi ciri khas Desa Tepas. Nah, semoga nanti di masa mendatang warga-warga atau masyarakat di sini lebih giat lagi, lebih tergerak lagi untuk mengembangkan. Karena kan bisa saja mungkin untuk obat, bisa saja untuk makanan, minuman, kue, kan banyak sekali yang bisa. Tapi kalau kita dengar kelor ini kan juga salah satu yang juga dikembangkan di Jepang dan itu menjadi satu hal yang produk yang mahal. Nah, itu kan sementara kita yang memang sudah diprogramkan dan memang bisa menanam itu dengan mudah karena lahannya mendukung, harusnya kita bisa berdaya seperti itu ya Pak Kades. Nah, Pak Kades, program tadi ini sudah berjalan sejak kapan dicanangkan? Kalau masalah untuk program pengembangan menu kelor ini, kita memang dari tahun 2022 kemarin. Akhirnya kita rancangkan untuk kita ciptakan sebuah produk baru dari menu kelor ini.
Makanya kita laksanakan kemarin di akhir tahun 2002 itu kita lombakan. Nah, sekarang ini memang ada satu orang nggak salah. Yang jelas saya dengar, saya tetap datang komunikasi ke kita, terutama ke Ibu PKK, tentang mau buat produk baru tentang menu kelor ini, kalau nggak salah apa namanya, roti tawar itu, roti tawar kelor. Pengen menciptakan, pengen istilahnya berinisial apa namanya, ya punya ide seperti itu. Betul, ya silakan, saya bilang gitu, silakan. Ya siapa tahu ini bisa kita laksanakan. Tetapi selain itu sebenarnya inovasi yang kita laksanakan yang sudah jalan sebenarnya dari tahun 2020 itu, kami mengembangkan inovasi hidroponik, Pak. Hidroponik dari awal tahun 2020 sampai sekarang pun alhamdulillah tetap jalan. Tetap jalan. Itu inovasi yang kami kembangkan, dan itu pun kami sudah ikutkan lomba. Yang tahun kemarin alhamdulillah dapat juara 1 di kabupaten, dan akhirnya juga kita ikutkan lomba di provinsi, kalau nggak salah juara 3. Yang kemarin itu, itu di lomba inovasi daerah Inovasi daerah tahun lalu 2022, dan daerah. Itu berarti kalau lolos ke tingkat provinsi, artinya kan juara di tingkat kabupaten. Ya, otomatis seperti itu. Paling tidak 3 besar. Waktu itu juara berapa? Juara 1. Di kabupaten juara 1. Luar biasa. Kemudian diutuslah kemudian ikut ke provinsi. Di sana juara 3. Luar biasa ini. Ini menarik sekali, sahabat Pak Dosen Komit. Jadi bagi desa-desa di Provinsi NTB ataupun di luar sana yang terbatas potensi daerahnya, nah bisa kita berbagi inspirasi dari Desa Tepas ini dengan terbatasnya potensi yang ada, bisa menciptakan potensi, dan akhirnya dengan program-program yang ada itu kemudian bisa menjadi produk dan program daerah yang unggul. Nah, terbukti melalui program Pak Kades ini, dari yang awalnya bukan potensi menjadi potensi, kemudian diakui di tingkat kabupaten, bahkan di tingkat provinsi. Nah, itu kan pencapaian yang luar biasa itu Pak Kades. Alhamdulillah. Saya dengar kabar juga tahun ini itu ikut lomba juga, lomba anugerah inovasi daerah. Nah, bisa diceritakan, kita berbagi apa topik lombanya itu, Pak? Kalau yang tahun ini, yang mewakili desa itu adalah ibu-ibu PKK. Gitu. Kalau tahun kemarin termasuk saya juga ada, tetapi tahun ini karena ada kesibukan, yang mewakili itu ibu-ibu PKK semua. Yang pertama yang mereka ikutkan itu ada 2 kalau nggak salah. Ada 2 judul yang mereka ikutkan. Yang pertama pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah, gimana caranya sampah yang ada di desa itu kita manfaatkan. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua itu pengembangan UMKM. Kalau masalah sampahnya termasuk di situ minyak jelantah. Minyak jelantah, karena memang kami belum bisa memproses hasil minyak jelantah itu. Tetapi karena untuk mengurangi karena pemahaman masyarakat ini minyak sisa, mereka langsung buang saja. Tetapi gimana caranya sampah tersebut bisa dimanfaatkan, diuangkan, tidak diuangkan dengan cara menabung. Akhirnya kami dari desa, saya pun pribadi bersama Ibu Ketua PKK, gimana caranya kita mau kumpulkan minyak jelantah ini. Minyak jelantah ini kita kumpulkan, siapa tahu ke depannya bisa bermanfaat, tetapi jangan sampai dibuang sembarangan sama masyarakat. Bisa kita uangkan, kita beli ke masyarakat, atau bisa mereka tukar pakai minyak goreng biasa. Nah, itu yang kami lakukan saat ini. Jangan dibuang. Yang penting jangan dibuang. Karena ini masih bisa dimanfaatkan. Masih bisa.
Asalkan yang penting jangan jadi sampah gitu loh. Nah, karena memang kalau minyak ya susah kita Pak ya. Betul. Susah. Kadang-kadang masyarakat juga pemahaman masyarakat ini uang minyak sisa nggak bisa kita pakai, nggak bisa digunakan lagi, akhirnya buang-buang gitu kan. Akhirnya kita berinisiatif gimana caranya supaya minyak jelantah ini kita manfaatkan. Nah, selama ini memang belum kita kelola, tetapi sudah ada tempat kita untuk menadah minyak sampah tersebut karena ada MOU itu sendiri dengan perusahaan dari Jawa gitu. Tapi untuk dengan ada batasannya untuk pengolahannya. Tetapi ya cara membantu masyarakat supaya tidak ya kita tidak dibuang sembarangan ya kita dengan cara seperti itu. Nah, itu masalah sampah yang ada di desa. Contohnya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau inovasi di kita, insya Allah untuk yang tahun ini ada pengembangan, Pak. Insya Allah dari pemerintah desa sudah kita masukkan ke APBDes karena selama ini inovasi yang kita laksanakan dengan hidroponik itu kan hanya sebatas tumbuhan saja. Sebatas tumbuhan, sayur-sayuran, gitu. Sayur-sayuran. Dan tahun ini kita merambah, meningkatkan atau mengembangkan atau merambah ke bagian kehewan. Kita mau membuat bioflok. Bioflok istilahnya kolam yang di dalam terpal itu. Kita buat dengan terpal kolam itu. Ya, itu yang kita rencanakan di tahun ini. Apa saja nanti yang akan dipelihara? Ikan lele, ikan lele sama ikan menilai, ikan nila. Karena kan tingkat kebutuhan masyarakat juga tinggi. Nah, itu yang kita mau kembangkan di tahun ini. Insya Allah tahun ini karena kita sudah pastikan, kita sudah sepakati, anggarannya kita masukkan di APBDes. Wah, luar biasa sekali nih, sahabat Padosen Komit. Inovasinya banyak. Kemudian yang tadinya terkendala, kemudian banyak menciptakan inovasi-inovasi baru, kemudian menjadi inovasi yang bisa bermanfaat gitu ya. Nah, biar kita nanti bisa berbagi buat desa-desa lain, Pak Kades, bisa memunculkan banyak program, ide tadi yang tadinya terbatas, itu kira-kira apa tipsnya nih untuk kita berbagi sehingga desa-desa lain bisa lebih maju dan berkembang. Gitu. Apakah harus banyak studi banding atau mungkin berpengaruh pengalaman Pak Kades mungkin waktu kuliah di Jogja karena kita sama-sama alumni Jogja nih Pak Kades. Atau apa nih kira-kira? Kalau saya sih pemikiran gimana cara kita menciptakan supaya masyarakat kita jangan terpaku kondisi yang ada. Maksudnya terkadang kan bisa dibilangin khususnya, tidak usah kita bicara yang lain. Khususnya tetap pas ini, terkadang masyarakat hanya kayak mayoritas petani terpaku dengan petani padi. Tidak mau mengembangkan dengan petani sayur-sayuran segala macam. Dan gimana caranya kita menciptakan pekarangan rumah kita itu kita isi dengan hal-hal yang baik. Maksudnya kita kembangkan daripada kosong, gimana kita dengan cara sistem hidroponik itu bisa kita manfaatkan pekarangan rumah kita. Yang saya pikirkan seperti itu. Maksudnya dari kita sendiri sambil kita, memang kalau saya sih enggak terlalu Pak. Kalau kita keluar saya enggak terlalu, cuman hanya nonton dari YouTube biasanya kita lihat, mencari sumber-sumbernya dari YouTube saya. Dari YouTube, dari sumber itu, kalau istilahnya ini sederhana, bisa kita diterapkan di sini. Nah, itu yang saya laksanakan. Kalau istilahnya dia agak ribet, ya mungkin enggak. Karena masalahnya kita berhadapan dengan masyarakat. Kalau yang ribet-ribet mereka enggak mau. Masyarakat di sini pengennya yang sederhana. Terus juga sebenarnya masyarakat kita itu pengen yang instan. Maksudnya yang sudah jadi kita beri. Tetapi kalau kita sendiri yang memberikan contoh dengan cara yang sederhana, yang ringan, dalam pemahaman mereka, ini enak kita kembangkan di sini. Caranya sederhana. Itu kemungkinan ada maunya, ada kemauan masyarakat untuk mengembangkan di
rumahnya. Nah, kalau saya seperti itu, Pak. Saya jarang studi banding juga jarang. Oh gitu ya. Saya studi banding pun hanya sekali selama saya menjabat. Cuman hanya saya banyak lihat-lihat di YouTube. Nah, itu Pak saya. Berarti ini periode keberapa, Pak? Sebenarnya baru yang pertama. Ya? Wah, semoga dengan berbagai inovasi tadi ya bisa nanti lanjut ke periode kedua dan seterusnya nih. Amin. Intinya saya tidak berpikir periode berikutnya. Intinya gimana desa ini bisa berkembang. Intinya saya seperti itu. Gimana desanya ini bisa berkembang dengan menciptakan karya tersendiri dari kita. Jangan berharap ada apa namanya kayak tadi istilah sifatnya kita sudah ada ini harus kita kembangkan, tapi tidak mau ada pengembangan dari kita sendiri, ide dari kita sendiri itu. Betul. Nah, itu yang kita harapkan. Dengan adanya pemberdayaan ini, dengan adanya ide yang lain, mari. Karena yang kita harapkan adalah nama desanya yang kita harapkan. Selama ini yang kita ikutkan lomba tidak atas nama pribadi, tetapi tetap kita atas namakan desa. Dan luar biasa nih. Dan salah satu dari karya dan produk ya yang dihasilkan oleh warga dan UMKM di Desa Tepas ini, Pak Kades. Ini kebetulan saya tadi sempat ingin merasakan gitu ya. Kita beli tadi dan ini salah satu yang dihasilkan oleh ibu-ibu PKK ya berarti Pak Kades ya. Temere Coffee. Kopi berkualitas diolah dengan proses alami. Kemasannya luar biasa, bagus, elegan. Wah, ini bisa diceritakan ini sekilas. Khusus satu ini. 2021. Kalau tidak salah, kita jalan ke Rarak. Jalan ke Rarak. Sebagai daerah penghasil kopi terbesar di Kabupaten Sumbawa Barat. Dan kebetulan kita punya kenalan. Termasuk kepala desanya kan, kita saling kenal dan beliau punya warga di sana yang punya kebun kopi. Pas kita ninjau ke kebun kopi tersebut, kebetulan pas saatnya matang mau panen, mau panen. Betul. Di saat itu kita minta beli yang dipanen itu untuk kita buatkan kopi. Nah ini memang sebenarnya kalau kopinya dari mentahnya, bahan bakunya dari Rarak. Cuman pengembangannya kita kembang di desa ini dengan kita ajak ibu-ibu PKK atau ibu-ibu rumah tangga. Ya, ini dikelola memang istilahnya dengan kayu seperti tradisional tahun zaman dulu alami kita pakainya dan tempatnya di pegunungan juga tempat dia buat. Kebetulan beliau ini rumahnya di pegunungan. Nah, di pegunungan, di sana tempat dia kelola. Kita kemasnya dari ibu-ibu PKK, kemasannya ini diaduk sama ibu-ibu PKK. Alhamdulillah, Temere Kopi ini sudah dikenal di kabupaten, Pak. Termasuk di UPD itu sudah banyak yang pesan ini. Sudah sampai saya. Keluar daerah sudah? Keluar daerah termasuk ke Lombok. Sudah mulai kemarin dibawa ke Lombok Timur, ke Lombok Tengah. Ada yang pesan. Dan otomatis tentu ini akan menjadi oleh-oleh cenderamata dari Desa Tepas. Dari Desa Tepas, terutama orang-orang yang dari Desa Tepas mau kunjungan keluarga ke daerah lain, dibawalah 1-2 bungkus. Jadi ya otomatis diperkenalkan langsung bahwa di Tepas punya ini. Punya Jadi, yang walaupun bahan bakunya bukan dari kita. Walaupun bukan penghasil kopi, tapi bisa mengolah kopinya betul. Nah, itu yang mungkin jadi inspirasi juga buat desa-desa lain, khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat ataupun nanti di luar Kabupaten Sumbawa Barat, bahwa walaupun bukan sebagai tempat penghasil kopi atau kebun kopi, tapi kita masih bisa berdayakan masyarakat untuk bisa mengolahnya. Nah, contohnya misalnya ini diolah dengan rempah-rempah juga saya lihat Pak Kades. Ini artinya kan satu hal yang mungkin berbeda gitu. Bisa jadi nanti desa lain mengolahnya dengan cara yang berbeda, desa lain lagi mungkin desa dengan cara yang berbeda, sehingga akan menciptakan produk-produk yang memang sesuai dengan desanya masing-masing.
ya. Nah, semoga usaha dari masyarakat dan PKK ini bisa lebih maju, berkembang di masa-masa yang akan datang. Amin, amin, ya Rabbal. Dan kita tunggu nih produk-produk berikutnya yang inovatif. Dan ini Pak Kades, di channel kita nih Pak Dosen Komi tentu selalu akan membahas tentang IT nih Pak Kades ya. Jadi kita sudah berbicara tadi inovasi, program, produk, dan segala macam. Nah, kira-kira ini terkait dengan IT, komputerisasi, digitalisasi, internet. Nah, kira-kira dalam mengelola Desa Tepas, ada enggak peran IT nih di dalam kesehariannya? Kita berbicara IT pada umumnya. Ya, betul. Pada umumnya kita berbicara IT. Alhamdulillah, dengan adanya IT ini, secara tidak langsung kita memberitakan atau menginformasikan kepada masyarakat umumnya bahwa apapun yang ada kegiatan di desa itu tetap kita beritakan di situ. Karena kebetulan di desa ini sudah punya FB-nya sendiri, grup WhatsApp-nya sendiri, terus dengan adanya website-nya juga ada. Ada website. Nah, kita juga bekerja sama dengan media juga yang angkat, gitu kan? Media juga yang angkat. Alhamdulillah, IT bermanfaat banget. Kalau bicara dengan masalah IT-nya, karena istilahnya kita tidak bisa langsung memberitakan ini kepada orang lain, tetapi dengan lewat IT ini bisa. Lebih cepat, lebih luas, gitu ya, dan langsung. Iya, kadang-kadang kan bisa live juga kan. Dengan adanya IT ini yang sebenarnya kita tidak mau menginformasikan ke orang lain tentang apa kegiatan yang ada atau program yang ada di Desa Tepas, tahu-taunya ada di desa lain datang ke sini. Pernah seperti itu, Pak. Gara-gara IT, karena kita langsung menginformasikan lewat IT. Gara-gara IT, sampai saya tanya, Bapak tahu dari mana? Sampai saya tanya, Bapak tahu dari mana? Lewat FB katanya kan? Saya tahunya lewat FB, maka saya datang ke sini katanya. Sempat ada seperti itu. Ada kepala desa yang datang, gimana sih caranya ini? Bapak tahu dari mana? Saya bilang gitu. Sementara saya bicara sama Bapak tentang hal ini, tidak pernah saya bilang gitu. Lewat FB katanya gitu. Inilah pentingnya IT yang ada. Baik di lingkungan perangkat desa sampai ke masyarakat mungkin ya. Karena kan sekarang kan memang zamannya digitalisasi, zamannya internet, gitu ya. Informasi itu bisa cepat gitu ya. Sosial media dan segala macam gitu ya. Jadi memang termanfaatkan juga dengan baik. Termanfaatkan banget. Kalau menurut saya termanfaatkan banget. Nah, sahabat Pak Dosen Komi berbahagia. Jadi IT ya akan membuat kita bekerja dengan mudah, cepat, kemudian bisa menyampaikan informasi juga dengan cepat. Walaupun kita bukan background-nya IT ya, tentu dengan adaptasi yang kita lakukan itu juga akan membuat kita itu bisa memanfaatkannya dengan baik. Sehingga masyarakat-masyarakat kita yang sekarang itu sudah familiar sekali dengan gadget, dengan smartphone ya, itu akan bisa dengan mudah memanfaatkan IT. Tinggal bagaimana IT yang ada ini ya, tentu hal-hal positifnya yang kita kembangkan. Karena secara yang kita tahu bahwa ya IT ini berdampak positif juga berdampak negatif ya. Tinggal bagaimana kita secara bijak memanfaatkannya ya, tentu untuk hal-hal yang positif dan untuk memberdayakan masyarakat gitu ya. Oke, terakhir Pak Kades, apa kira-kira target yang belum atau yang akan dicapai nih di tahun-tahun mendatang untuk Desa Tepas? Untuk inovasi atau untuk hal-hal yang kegiatan program. Kebetulan saya menjabat mencalonkan diri dulunya menjadi kepala desa. Saya punya visi misi. Visi misi itu alhamdulillah sudah berjalan walaupun sedikit demi sedikit. Target yang terakhir yaitu Gedung Serbaguna sebenarnya. Tapi alhamdulillah tahun ini kita akan membangun fondasinya. Alhamdulillah tahun ini dan insya Allah 2 tahun ke depannya lagi, karena saya sampai 2025, insya Allah sudah kelihatan lah Gedung Serbaguna. Itu target terakhir saya. Nah, setelah itu
visi misi atau janji saya kepada masyarakat saat saya menjalankan diri, insya Allah bisa tercapai. Ya. Dengan 2 tahun tersisa, ya, dan sudah mulai jalan, ya, artinya semua janji atau capaian yang direncanakan sudah mulai bisa terwujud. Inovasi dan program-program unggul sudah mulai terlihat, dan semoga ini akan menjadi hal yang akan meninggalkan nama baik. Amin. Dan syukur-syukur nanti Pak Kades bisa terpilih lagi nanti. Insya Allah ya. Sehat-sehat selalu Pak Kades. Amin. Terima kasih banyak Pak Kades sudah kita berbagi-bagi inspirasi dalam channel Pak Dosen Komit ini. Semoga masyarakat yang menonton akan mendapatkan inspirasi, mendapatkan manfaat yang besar, sehingga bagi bapak-bapak atau ibu-ibu kepala desa, ya, dengan kita ngobrol-ngobrol ini bisa menjadi satu inspirasi, menjadi ide untuk mengembangkan desanya masing-masing. Karena inti dari obrolan kita tadi, apapun kondisi kita, ya, kita jangan terpaku untuk seperti itu. Kita harus bisa menciptakan peluang, bisa menciptakan potensi, dan menciptakan inovasi itu sendiri. Itu aja obrolan kami bersama Pak Kades Tepas. Kita akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pak Dosen Komit. Terima kasih banyak Pak Kades. Kita terakhir ada salam komit Pak Kades. Salam komit. Salam. Ya.